Mas Yunus, banyak yang bertanya tentang silent practice, terus apa Mas, soulmate healing, ya kan? Soulmate healing. Gak pantas. Soulmate healing, terus kemudian silent practice. Method of logi. Apa itu method of logi? 3 hal itu coba dijelasin dulu Mas. Method of logi itu untuk anak-anak, untuk orang-orang sekolah. Kecerdasan Mas itu. Oh. Ya kalau pengen cerdas yo, oleh pengen pintar ya sekolah aja, oleh pengen cerdas ya ada caranya, terapinya. Kalau di kita namanya method of logi namanya. Itu. Kalau silent practice ya yang sudah diterangkan. Kalau secara keduniaannya adalah untuk membuka portal-portal peluang usaha. Biasanya ini dikenal sebagai meditasi peluang. Namanya saja peluang, gitu loh. Jadi untuk membuka uang. Jadi tanpa dipikir oh ternyata tender datang, tanpa nggak memikirkan tentang proyek ini datang, peluang ini datang, bla bla, itu silent practice. Kalau untuk ketuhanannya ya aduh yes, Kalau soulmate healing ya untuk membenahi finansial rumah tangga yang rusak. Yang namanya orang rumah tangga kan pasti ada cekcok, ada marah. Ketika kita marah kan pasti ada pikiran, kata-kata atau hati yang negatif ditujukan kepada pasangan. Nah, disitulah yang membuat janji suci ini renggang. Ketika janji suci renggang, akhirnya finansial ini amburadul, keluar masalah yang datang. Sepakat gak Pak Joko? Sepakat. Logik. Bukan logik Apa? Logi. Metode logi. Untuk Method method of logi itu apa ini Mas? Kalau seseorang anak itu melakukan kreativitas melakukan apapun, salah satunya mungkin jangan dilarang, cukup diperhatikan. Mungkin seperti itu Mas. Enggak Pak, di sini ada metode sendiri. Untuk metodenya? Untuk metodenya barangkali. Ya, metodenya yang pertama yang jelas kita akan membentuk pendidikan karakter dulu. Jadi yang kita berikan adalah karakter dulu, baru servomekanis, ilmu pengembangan diri. Orang yang dibayar mahal kan bukan orangnya, tapi keahliannya, skillnya, kemampuannya. Nah itu dimunculkan dari awal, gitu loh. Nah, pengen keluar dari zona kemiskinan, ya udah munculkan itu kemampuan atau skill yang manusia kan mempunyai skill dari sononya sudah dikasih passion sendiri-sendiri, gitu loh. Itu cuman nggak bisa keluar karena pendidikan awal orang tua sudah memberikan api gitu, sering dimarah-marahin, sering didikte. Buruk ya Mas ya? Marah-marahin anak kecil. Iya, buruk banget gitu loh. Lek wong-wong rumangsa gak tau tuwek Mas. Anake diuring-uring ya sampe nek tuwek disadui anake sapa. Gak tau cilik. Iya. Hah? Gak tau cilik. Pelanggaran ini. Atau mungkin memunculkan bakat anak tadi itu ya? Iya, itu kalau memunculkan bakat itu dengan ilmu servomekanis, Pak. Servomekanis itu adalah ilmu pengembangan diri. Tapi terkadang Mas, keras itu penting terhadap anak jika kemudian dia sudah sampai batas kewajaran. Misal narkoba musuh kok kalau yang ada Haeckel itu yang di kecanduan, dia kecerdasannya di luar batas Mas, belum waktunya gitu loh. Umurnya masih 15 tahun, kecerdasannya dia di luar batas, dan akhirnya polanya kan apa ya, wis nggak karo-karoan. Akhirnya karena ibunya sudah capek, akhirnya diberikan obat itu DMT, dan akhirnya datang ke kita. Ya pertama kita ya kualangan Mas, akhirnya mau nggak mau ya kita pakai kekerasan, tak gua sukmone sih Mas, tak lebokne aku wadling yang baru balik nih nek sukmone saiki dadi apik saiki sampean moro nang pare Mas. Top. Gitu. Ya berarti kan terkadang keras itu penting Mas, karena kalau saya nggak penting Mas. Kalau saya nggak penting. Mas, ada tentara keras ya siap. Yo, lebih-lebih Mas. beda maneh, sampean pendidikan tentara militer kok. Kalau anak kecil, ketika nakalnya sudah di luar batas itu menurut saya memang harus keras. Kalau di luar batas, caranya nggak gitu, kon meditasi Mas. Lek gak gelem meditasi,
kok taleni Mas ning kayak yangkrang. Oh, no diudani taleni wit kayak yangkrang. Kapok iku Mas, aja kata-kata. Kok keras akhirnya pecah deng. Kata-kata adalah doa. Hancur rumah tangga, Mas. Iya, iya. Itu perlu Mas ya, bisa ya. Perlu, iya. Bisa ya. Iya. Kita geser Gak usah kakek omong gitu loh. Langsung diudani ditaleni ning wit golekne angkrang. Wis. Kapok, sumpah kapok. Karena pernah begitu kan? Dari beta ke alfa, di situ gelombang otak bahagia, damai, tenang. Makanya ketika damai, tenang, imunnya pasti tadi sudah disampaikan, pasti naik. Otomatis virus, residu kimia, bakteri yang ada di luar maupun di tubuh kita, dia nggak menjangkau. Gitu. Yang dipikir duit aja, ojo virusnya, mikir virus, mikir duit, uang. Makan kacang kok kena asam urat, padahal nggak makan kacang, tapi yuk kena asam urat. Yuk kata-kata adalah doa, gitu loh. Saya nggak pernah mikir itu. Gitu. Coba mangan, bahkan mungkin bisa sembuh mungkin. Kacang, tombolnya duit, Mas. Untuk duit, Mas. Kata-kata adalah uang. Gitu. Lek tetangga saya gak ngubris, Mas. Supaya kerja nang sawah budal, waya kerja lho ya gak mangan lah gitu loh. Emangnya kalau kampung ngono, Mas. Enggak ono sing. Kagak gas, ora urus. Nggih. Iya, ning kota masalahnya uripe mau kerja mencari uang, Mas. Bukan kerja untuk ibadah. Coba lah kerja untuk ibadah, imune dhuwur, Mas. Salat yo penak. Allahu Akbar, bayar cicilan. Wah, imune langsung dus, nek kopi mati. Oh, no. Oke, pertanyaan terakhir. Final. Harus dijawab keduanya ini. Banyak peramal meramalkan 2021 banjir bandang, gunung meletus, bahkan ke depan ada yang memprediksi Merapi itu akan pecah jadi 4, yang arah ke sini namanya apa, ke sini namanya apa, dan disitulah nanti puncak kejayaan Indonesia. Intinya saya ingin fokus 2021 itu banyak yang menggambarkan pokoknya tingkat bencananya sangat besar. Dari sisi Mas Yunus bagaimana, dari sisi Pak Joko seperti apa? Mas Yunus dulu. Oh, ngeri ya, aku sih. Wes babeno wong para sepuh, para spiritual mau meramalkan 2001 hancur. Saya meramalkan aja, bukan meramalkan, Deng. Aku ngajak wong-wong mikir duit ae, ben aman. Mulai pikirannya tenang kan, otomatis ikatan atmosfer ini juga tenang. Gak jadi bencana. Itu efek banget. Sing gare bencana kan utek-uteke wong-wong sing rusuh-rusuh. Oh, zakat alit berpengaruh terhadap zakat alit. Jagat gede iki, Mas. Sing ageng iki malah nih, Mas. Jagat alit sing kae kae gitu loh. Ya. Kalau saya sih gitu, 2021 mbledos duite. Kemiskinan habis, itu mikir kok bencana. Aduh. Mencet piye gitu. Urip penak ngono lho. Urip kok sing dipikir bencana. Dadi kerja sapa? Ben bule-bule. Iya ben bule mosok wong Indonesia dadi TKI te gawe ya. Ben kae kerjane dhewe. Kon ngepel. Oh, cuma mikir banjir bandang, mikirnya mindsetnya. Kalau saya ini, Mas, saya kembali lagi ke fenomena layangan sama godong tadi. Banyak nanti kan mulai muncul orang-orang kawula muda ini, kita ini kan mudi pengertian. Kemudian kalau 2021 kan 2021 kan likuran, maka akan dilukir. Dalam artian kalau dulu susah menderita, saya yakin malah kebalikannya, Mas. 21 ini akan menjadi baik. Kalau seperti itu. Asik. Kalau ada orang yang sesepuh yang mempunyai pendapat lain, ya monggo. Okay. Kalau saya dari sisi angka 2021 itu kan dari 2021 kan likuran, maka kan akan dilukir. Jadi dari yang dulu misalkan susah nanti akan senang, kalau ada bencana maka akan menjadi kebahagiaan. Dalam artian kan selalu berpositif thinking mawon. Saya uang.
Kalau saya mungkin begitu, Mas. Iya Pak Joko. Jadi 21 ya likuran maka akan dilukir gitu nanti. Tahu mana? Ya. Bang terus pokoknya. Saking ini loh Mas, le sampean bolak-balik ngedeni 2021 bencana gini-gini. Akhirnya uang kabeh mikir rono, yo bencana tenan. Mindsetnya digeret dirubah. Bledose duit ngono, duduk bledose kae. Kata-kata adalah doa, balik maneh. Gitu loh. Luar biasa. Penak-penak urip iki. Sing angel yo mindsetmu kuwi lho. Oke, terima kasih banyak Pak Joko dan Mas Yunus, sangat inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.